Suara Budaya Sumatera Barat. Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nusana Pandanga. Bertemu kembali bersama saya Faradila Arifia di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024. Dan tentunya Nusana Pandanga bisa bergabung di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092240, dan juga bisa menyaksikan secara live di kanal YouTube RRI Perempat Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan Nusana Pandang kita sudah kedatangan ya narasumber kita. Ada Muammar Hanifah Chair NR di studio. Langsung saja kita sapa Nusana Pandang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam Kak warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat ya Bang Hanif ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Oke, nah boleh kenalan dulu nih Bang Hanif ya. Nama lengkapnya siapa nih Bang Hanif? Buat nama lengkap Muammar Hanifah Khoir NR Kak. Langsung aja tempat tinggal tanggal lahir boleh Kak? Oke, boleh dong, oh, boleh. Kalau tempat Oke. lahir boleh tempat juga. Tempat tanggal lahir di Padang di tanggal 4 Mei 2003. 2003. Ya. Oke, gimana Bang Hanif kabarnya? Sekarang sehat ya bersama teman ya? Iya, sama teman. Sama teman. Oke. Nah, kalau sekarang kesibukannya apa nih Bang Hanif? Kesibukannya sekarang paling di kuliah aja sih Kak. Lagi kuliah kan soalnya. Oh, kuliah. Kuliah semester berapa nih Bang Hanif? Di semester 4 di UPI Padang Kak. Semester 4 di UPI Padang. Jurusan apa nih? Jurusannya Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Oke, sistem informasi. Oke. Nah, itu gimana sih awal mula ceritanya jadi influencer itu gimana tuh Bang Hanif? Sebenarnya gimana ya Kak, awal mulanya dari keisengan aja sih sebenarnya kalau jadi influencer. Soalnya waktu itu pertama kali Anip ingat banget lagi gabut aja terus bikin TikTok. Dan akhirnya naik gitu videonya, kan nggak tahu aja algoritmanya waktu itu, mungkin waktu naik aja pas Anip, jadi ya boom ya. Oke, itu kapan tuh Bang Hanif bisa naik video TikToknya? Awalnya bikin TikTok awalnya dari 2020 sih Kak, tapi naiknya itu mulai upload setiap harinya mungkin di 2022 ya Kak. Dan ya video naiknya di 2022 sih mungkin. Oke. Nah, pada saat itu video yang naik video apa tuh Bang Hanif? Video gimana juga ya Kak jelasinnya. Cuman video apa ya, slow mo. Oh, slow mo. Nggak ada video tutorial gitu ya? Bukan. Paling ya slow mo itu Kak pertama kali naik soalnya. Berarti itu emang video iseng ya, bukan yang video iseng, niat gitu ya? Iseng banget. Oke. Masih ingat juga itunya, soalnya yang viral apa ya? Bulan itu Kak, bulan Sutena. Ya. Yang mana tuh? Yang baju hitam apa gimana itu lupa ya soalnya gimana ya. Gitulah, Oke. Nah, pada saat itu viewersnya berapa tuh Bang Hanif? Viewersnya pertama kali itu 300.000 kayaknya. 300.000. Ya, 300 ribuan. Oke, 300 ribuan. Nah, itu video yang paling banyak viewersnya video yang mana tuh? Buat sampai sekarang Kak? Sampai sekarang yang Anip lagi di kampus pakai kemeja merah. Soundnya lupa juga sih Kak. Berapa tuh banyaknya Bang Hanif? 10 juta kalau nggak salah ya. Wah, 10 juta ya. lumayan. Masya Allah. Nah, sebenarnya Bang Hanif ini asli daerah mana nih? Nah, kalau dibilang asli, Anip aslinya Darmasraya sih Kak, Darmasraya. Tapi lahir di Padang, terus itu asli mana dong berarti? Asli Minang ya? Asli Minang lah ya. Oke. Nah, kalau untuk sukunya suku apa nih Bang Hanif? Kalau suku asli Minang juga? Minang dan dua-duanya Minang orang tua. Kalau papa dari Solo dan mama dari Darmasraya. Oke, sukunya? Sukunya Pitopang.
Pitopa. Ada yang sama kah? Nah itu pengalaman yang berkesan dari Bang Anip sebagai influencer apa tuh? Kan biasanya nih kalau influencer kan ketemu orang-orang di jalan, Iya. ada pengalaman yang berkesan nggak tuh? Pengalaman berkesan apa ya Kak? Mungkin lebih agak sedikit dikenal aja sih sama orang. Itu aja sih Kak. Dimintain foto kali ya? Dimintain foto ada. Ada. 1-2 orang lah. 1-2 orang juta? Enggak. 1-2 orang orangnya. Oke, kapan tuh Bang Anip pas dimintain foto? Pernah waktu di kampus pernah, terus waktu di luar juga pernah sih Kak. Oke. Ada beberapa kali lah dimintain foto. Teman-teman kelasnya gimana tuh, mintain foto juga nggak? Enggak. Kalau teman kelas lebih kebobrok aja sih Kak, sama-sama. Udah tahu gimana aslinya kan biasanya. Oke, enggak ya, berarti Enggak. masyarakat umum lah ya. Iya. Oke, nah itu Bang Anip sendiri pernah nyangka nggak sih menjadi Bang Anip yang sekarang yang dikenal sama banyak masyarakat? Kalau dipikir pernah nyangka, enggak nyangka sih Kak bakalan juga dikenal sama orang kan. Nggak Soalnya kebayang kan, ya. Nggak kebayang. Soalnya kan awalnya juga bikin konten kan cuman gabut gitu, nggak niat. Dia bisa dibilang nggak niat ya. Dan terus ya alhamdulillahnya bisa diterima sama masyarakat dan para penggemar lah istilahnya ya Kak ya. Oke, apa nih nama fansnya ada? Oh, nama fans apa ya Kak? Nama penggemarnya? Apa belum ada? Oh, belum ada. Apa kita bikin aja sekarang? Oke, ini Bang Anip pernah dihujat sama netizen nggak? Wah, kalau dihujat mah sering lah Kak Oh, istilahnya. sering ya? Sering nggak juga sih, tapi ada lah Oh, istilahnya ada ya. dihujat Oke. mah. Tapi nggak pernah didengerin. Biasanya hujat apa tuh Bang Anip? Apa ya Kak? Paling hujat ya kan konten Anip tentang diri Anip gitu sendiri ya Kak. Jadi hujatannya paling ya ke diri Anip. Ke diri. Nanti paling dibilangnya aslinya kan nggak putih-putih nih Kak, kan karena filter tuh di TikTok. jadi nggak dengerin juga kan, emang hitam aslinya, dan dia bilang aslinya hitam banget, ternyata ya udah. Gitu ya? Yang penting bikin ya kan. Iya. Itu aja sih Kak. Oke, kita harus syukuri ya, Ya, apa yang syukuri. ada ya. Iya. Oke, berarti pernah di body shamingin ya berarti ya. Pernah banget. Oke. Kurus atau apa gitu dibilang, pernah juga sih Kak. Oke, tapi nggak diambil pusing Nggak berarti ya. didengerin lah, kan namanya juga ya ada aja lah yang nggak suka. Oke, kita bacain yang dari IG dulu ya Bang Anip ya. Boleh nggak? Oke, ini ada dari Dashinka, nggak mau nanya, cuma mau bilang semangat kontennya Anip. Wah, makasih. Siapa tadi Kak? Dasinka. Ya, makasih Dasinka. Kenal nggak Bang Anip? Enggak ya. Enggak, Oke. tapi mungkin halo Dasinka. Ini ada dari Zahra nih, kayaknya namanya ZHRN Iya. RYPRL. Oke, gak ribet ya Bun ya. Kapan nih ceweknya di spill katanya? Wow. Kapan-kapan ya? Ya, kapan-kapan. Pertanyaan yang berat juga. Berat ya. berat. Oke, ini ada dari Nixki 201. Anip, kenapa sih ganteng banget, jadi pusing aku melihat kegantenganmu. Masya Wah. Allah. Dari Nixki 201. Ya. Oke, ini ada juga dari Irena Fernando. Hanif auranya bagus, nggak mau jadi penyanyi nih. Gimana tuh Bang Anip? Kalau ada kesempatan boleh sih. Boleh ya kalau ada kesempatan ya. Oke, berarti Bang Anip bisa nyanyi juga? Sedikit. Bisa sedikit. Bisa, Kak. Oke. Ini ada dari Fanny Maiza, tutor jadi pendamping abangnya dong Kak. Gimana tuh Bang Anip, tutornya Bang Anip? Jadi pendamping mungkin langsung tanya mama aja ya guys. Tanya mama aja. Oke, Kak hostnya cantik banget. Aduh, Masya bisa Allah. aja nih, Masya Allah. Oke, kita ke IG Pro 4 ya selanjutnya. Oke, cute banget sih Anip. NR itu akronim dari apa ya Bang ya? Nah, itu dari apa tuh Bang Anip? Banyak juga yang nanya tuh Kak, NR. Temen-temen kuliah juga awalnya juga nanya-nanya juga karena nggak tahu kan Kak. NR itu sebenarnya apa ya, singkatan dari nama mama sama nama papa. Nah, di keluarga jadi Anip tuh ada 3 orang bersaudara,
Dan tiga-tiganya keluarga Anip dikasih nama NR belakangnya. Oke, berarti NR ini bukan singkatan, emang namanya NR. Iya, namanya NR, nggak ada kepanjangannya. Oh, nggak ada kepanjangannya. Panjangannya nama orang tua itu tadi Kak, nama papa dan nama mama. Itu aja sih. Oke. Kirain itu nama singkatan. Mungkin biar tahu aja itu anaknya gitu ya Kak. Oke, nah ini ada dari Marandom, kirim salam dong buat Bang Anip dan Kak Dila dong, cantik dan ganteng banget. Masya Wah, Allah. siapa nih Marandom, bisa aja ya. Salam balik Marandom. Oke, nah ini untuk Bang Anip sendiri role modelnya siapa nih dalam bikin konten? Waduh, role model ya Kak. Mm-mm. Luar atau ini? Boleh, bebas, dua-duanya juga boleh. Role model siapa ya Kak? Kayak artis Indonesia mungkin sering dimirip-miripin sama Kenny Austin Kak. Oh, Kenny Katanya padahal Iya. juga ini nggak ngerasa sih. Merendah ya. Iya emang rendah mungkin. Nggak, bercanda. Oke. Yang lain berarti Bang Anip suka nih sama Kenny Austin. Suka. Mungkin kalau dari musik siapa ya role modelnya? Kalau Minang siapa Kak? David Istanbul. David Istanbul. Oke. Berarti bisa nih lagu David Istanbul. Bisa kalau disuruh Kak. Oh, bisa ya. Sedikit, Oke. sedikit. Nanti boleh ya kita Boleh, coba boleh, ya boleh, Bang boleh, Anip ya. boleh. Oke. Nah itu kalau Bang Anip sendiri pengen banget tuh collab atau bikin kontennya sama siapa nih? Waduh, kalau collab pengennya yang nggak masuk akal boleh nggak Kak? Boleh dong. Kalau yang nggak masuk akal mungkin Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, amin. Siapa tahu kan Kak? Iya, kan nggak tahu Iya, rezeki iya, ya. iya. Mulai kita bermimpi dulu ya, Boleh. Bang Anip ya. Iya, Oke, bermimpi. siapa lagi tuh Bang Anip? Kalau bisa Pak Jokowi sih Kak. Pak Jokowi ya. Aduh, agak Oke. nggak logis ya guys. Amin, amin ya Amin Allah. dulu aja ya, Kak, ya. Iya, amin dulu ya, Iya. Bang Anip ya. Oke. Nah, tapi Bang Anip kontennya selain konten tentang yang lagi viral-viral di TikTok, itu ada konten apa lagi sih Bang Anip? Sekarang Anip mungkin mau merambah bahasanya. Mungkin mau ke ini Kak, A Day in My Life atau konten mukbang. Mungkin itu Kak. Karena soalnya akhir-akhir ini lumayan ya mungkin bosen juga ya penonton sama konten gitu-gitu aja mungkin. Dan ya mukbang atau A Day in My Life sih Kak Anip mau bikin juga sekarang. Oh, oke. Udah pernah bikin belum Bang Anip? Udah 1-2 kali. Oke. Ya lumayan. Yang ada in my life ya? Iya, yang Day in My Life, tapi mukbang belum pernah sih. Mukbang belum pernah. Ya. Oke. Itu kapan tuh rencananya bikinnya Bang Anip? Untuk rencana bikin mungkin bulan depan nanti bikin mungkin, Bulan guys. depan ya? Tungguin aja. Oke, yang bikin konten A Day in My Life rame nggak tuh Bang Anip? Lumayan sih Kak, lumayan ratusan. Ya ada yang pernah ratusan juga. Ada yang pernah ratusan Ya juga paling ya? Day in My Life-nya paling ntar ke kampus atau ke kan Anip dari Darmasraya pulang ke Darmasraya atau gimana mungkin gitu aja sih Kak kontennya. Oke. Nah ini untuk Bang Anip sendiri apa sih perbedaan yang dirasa sebelum menjadi terkenal ya, menjadi influencer seperti sekarang? Nah itu apa sih yang dirasa perbedaan sebelum dan sesudah menjadi influencer? Perbedaannya Kak ya. Mm-mm. Yang pertama mungkin yang dijawab pertama Anip nggak terkenal banget. Dan yang kedua kalau perbedaan nggak ada sih Kak, nggak ada. Paling mungkin lebih agak dikenal sama orang itu aja. Yang sebelumnya orang nggak tahu apa kepedean ya nggak tahu. Ya mungkin sebelumnya orang nggak tahu kita terus pergi nonton misalnya atau kemana gitu ke tempat-tempat sosial yang rame ya kayak kepedeannya lebih tinggi aja sih gitu. Oke. Lebih percaya diri ya. Ya, lebih percaya diri. Oke. Nah, untuk sanak pandanga yang ingin bergabung bisa ditelepon 8122414 atau di WhatsApp 081166092440. Nah, tadi percaya dirinya lebih tinggi ya berarti Bang Anip. Berarti Bang Anip pernah ngerasain insecure enggak sih? Kalau insecure sering lah Kak ngerasain insecure. Oh, sering ya? Sering banget ngerasain insecure.
Mungkin kalau di tempat rame Anip nggak ngerasain sih insecure. Kayak lagi di kampus atau lagi di luar, Anip nggak ngerasain gitu insecure. Tapi kalau misalnya lagi ngerasa sendiri, wah itu insecure-nya parah sih Kak. Oke. Wah, banyak banget yang di-insecurein. Dalam hal apa tuh Bang Anip? Dalam hal apa ya, kehidupan aja mungkin Kak. Kehidupan terus sama insecure sama umur orang tua mungkin Kak. Udah semakin ini kan, udah semakin tua dan kita belum jadi apa-apa. Itu insecure yang mungkin tiap malam Anip insecurein. Oke, tapi penasaran juga nih Bang Anip, waktu kecil cita-citanya jadi apa nih? Kalau cita-cita waktu kecil selayaknya anak kecil ganti-ganti. Ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Awalnya nih mungkin umur 7-8 tahun pengen jadi pemain bola. Terus pengen jadi dokter juga pernah, jadi pilot juga pernah. Tapi yang jelas Anip cita-citanya semakin besar, Anip semakin pengen jadi apa ya Kak? Jadi orang yang berguna aja, buat masyarakat. Mungkin orang yang bisa jadi apa ya Kak? Jadi pengusaha mungkin ya. Amin ya Allah. Yang penting bisa berguna bagi nusa dan bangsa ya. Agama juga. Oke. Berarti waktu kecil banyak ya cita-citanya Bang Anip. Banyak banget Kak, ganti-ganti. Oke. Nah berarti kedepannya ini mau ngeraih cita-cita yang mana nih? Mungkin mau jadi orang kaya sih Kak. Oke, orang kaya ya. Artis ya. Amin. Ya gitu deh mungkin Kak. Oke. Nah ini untuk Bang Anip, target dalam waktu dekat ini mau ngejar apa nih? Kalau target sih Anip dibilang nggak punya target, Anip punya sih. Tapi sebenarnya Anip jalanin aja sih Kak sebenarnya. Gimana ya? Let it flow aja gitu Kak. Ya kan Kak bahasanya? Iya. Ntar salah. Enggak kok, benar. Oke, jalanin aja ya. Iya, jalanin aja Kak. Jadi kedepannya kalau emang dikasih rezeki di sini ya alhamdulillah dijalanin. Kalau enggak ya kita cari lagi. Jalan-jalan lain gitu. Oke. Kalau jalan buntu gimana tuh Bang Anip? Jalan buntu balik kanan. Oke, tapi kalau untuk Bang Anip sendiri hobinya apa nih? Kalau buat hobi Anip olahraga Anip suka banget Kak. Terus musik. Kalau olahraga Anip main bola sih paling suka. Main bola ya. Teman-teman juga ada yang udah tahu lah mungkin Anip suka main bola banget orangnya. Mungkin kalau lagi di Dharmasraya setiap sore main bola malah Kak. Saking hobinya gitu olahraga. Oke, pulangnya maghrib ya? Pulangnya maghrib, azan maghrib. Azan maghrib fluidnya. Oke, main bola ya. Suka masak juga nggak nih Bang Anip? Kalau masak suka sih Kak, masak air, masak mie, masak telur gitu sih yang bisanya. Tapi suka masak basicnya Kak. Oke. Ya, lumayan suka sih. Tapi BTW Bang Anip ini kan tadi juga ada pernah ngerasain insecure ya. Nah itu dari Bang Anip sendiri gimana sih solusi mengatasi insecure itu sendiri? Kalau dari Anip mungkin insecure ya paling Anip nanti ya nggak baik sih sebenarnya guys. Sebenarnya nggak baik banget. Ini jangan dicontoh. Anip biasanya kalau udah sedih atau insecure sendiri main motor Kak, motor sendiri gitu dari kaki pencet-pencet. Salah, tapi tetap pakai helm ya, jangan lupa. Oke, tapi hati-hati ya. Hati-hati, tapi nggak boleh dicontoh sih Kak sebenarnya. Oke. Nangis juga sih Kak. Nangis. Nah tadi Bang Anip suka nyanyi ya, pernah ikut lomba nyanyi nggak nih Bang Anip? Kalau lomba nyanyi pernah Kak waktu SMA nih, lomba-lomba juga sih. Lomba apa tuh Bang Anip? Lomba FLS 2N, terus lomba nyanyi dari sekolah ke sekolah kayak OSIS Cup atau gimana gitu Kak. Kayak perlombaan di sekolah-sekolah lain aja gitu. Ya lumayan sering lah Kak. Oke, lumayan sering ya. Oke, boleh nih kita tes Bang Anip. Boleh nyanyi, mau nyanyi Minang atau nyanyi Indonesia nih? Lagu apa ya Kak, nggak tahu. David Istanbul aja kali. Lagu Indonesia aja Kak. Indonesia aja. Minang boleh juga ya. Minang boleh. Oke, dua-duanya nih. Boleh Kak. Dari lagu siapa dulu nih Bang Anip? Lagu David Istanbul. David Istanbul boleh Kak. Boleh. Apa tuh lagunya Bang Anip?
lagunya apa ya? Rindu Sampai ke Tulang boleh Kak? Boleh Iya, dong. boleh, Oke. boleh. Silakan Bang Hanif, dikit aja boleh kok. Refnya aja ya Kak mungkin Kak. Oke. Sabanaman dalam sampai katulang, kasihanan jo sayang den naik ka adia asura. Udah Kak. Enggak sampai lagi. Itu kayaknya sekalimat ya Bang Hanif ya. Oke, Lanjut, Kak. boleh dong. Dikit lagi. Indak kaden bue adia taluko, salamu badan kolai banyau, kadenai jago indak kamanduo. Sungguh Tuhan indak kasih sio, lata jawe doa denai nan salamona anko, menyatukan cinta kita baduo, sanang nan indak bisa dikatakan, bawalah dia tuntun denai oh sayang. Oke, Masya Allah, multi talent ya Bang Hanif ya. Lumayan bisa lah Kak. Oke. Multi talent tapi masih ngerasa insecure ya Bang Hanif ya. Wah, iya Kak. Iya ya. Oke, tapi penasaran nih Bang Hanif, pernah tahu ada nih dari pendengar kita ya, sana pendengar yang ingin cek Instagram ataupun TikTok Bang Hanif atau sosial medianya ya. Mungkin ada X juga kali ya. Atau ada YouTube, boleh nih. Apa nih namanya Bang Hanif? Kalau buat Instagram Muammar Hanif. Bentar Kak, cek dulu. Muammar Hanif 13 boleh. kalau nggak salah. Cek dulu, nggak apa-apa Bang Hanif daripada salah ya. Ya, Muammar Hanif NR 13. Nah, kalau di TikTok Muammar Hanif Khoir, CHAIR. Ya, itu aja Kak. Paling 2 itu aja sih yang Hanif aktif. Kalau YouTube juga kemarin terakhir aktif 2 tahun yang lalu mungkin. Dulu bikin YouTube juga nyanyi-nyanyi, tapi ya mungkin namanya Muammar Hanif. Sama aja sih, namanya sama semua. Oke. Tapi penasaran nih Bang Hanif, tahu nggak sih apa arti nama Bang Hanif? Kan namanya Hanifah ya, kayak namanya cewek ya. Nah itu ada artinya nggak nih? Iya. Kalau nggak salah Kak, kalau nggak salah nih ya Kak, Mama jangan marah ya Ma kalau Hanif nggak tahu. Kalau nggak salah artinya itu seorang pemimpin yang lurus dan teguh keimanannya. Nah itu artinya kalau nggak salah Kak. Oke, semoga sesuai dengan namanya ya Bang. Amin ya Allah, amin. Oke, tapi Bang Hanif penasaran juga nih untuk kan Bang Hanif sekarang jadi influencer ya. Nah itu gimana sih respon-respon dari keluarga, dari mama, papa ataupun dari saudara-saudara? Keluarga besar dari Bang Hanif nih, gimana tuh responnya? Kalau responnya mungkin ya kayak biasa aja ya Kak, kayak selayaknya seorang anak. Tapi kemarin terakhir Hanif pulang kayak apa ya Kak? Kayak udah mereka ete-ete atau adik-adik dari mama mungkin kayak ngerasa beda mungkin ya. Jadi kemarin minta traktiran atau apa padahal duitnya nggak ada juga. Oke, Ya gitu bangga aja. ya. Ya mungkin ada rasa bangganya juga mungkin ya. Uang dari endorse mungkin ya. Iya. Ya. Oke, itu pertama kali cerita nggak ke mama video ini viral nih? Cerita nggak Bang Hanif? Kalau pertama kali nggak ada cerita sih Kak ke mama, tapi seiring berjalannya waktu Hanif tuh sosok anak yang mungkin sama mama dekat banget Kak. Jadi Hanif semuanya cerita ke mama sih. Tentang apapun itu, masuk tentang konten Hanif ya gini sekarang. Gimana tuh ceritanya Bang Hanif? Ceritanya ya cerita gimana nih Kak maksudnya? Iya, gimana nih awal mulanya Bang Hanif ceritain ke mamanya? Itu gimana tuh? Ya mama kan untungnya juga lumayan sosmed juga Kak. Jadi nggak gaptek banget. Jadi mama mungkin mama tahu juga dan Hanif bilang, "Mah, ini videonya banyak loh yang nonton." Ya, terus emang kenapa kata mama? Ya namanya sekarang Hanif udah jadi influencer ya Kak tadi ya. Iya. Gitu sih Kak paling ngomongnya ke mama. Udah jadi selebgram nih ya, mama gitu ya. Tapi masih minta jajan ke mama gitu.
Ya paling gitu sih Kak ceritanya ke mama. Terus respon mamanya gimana tuh Bang Hanif? Ya respon mamanya alhamdulillah mama paling bilang pertama ada duitnya nggak? Kalau nggak ada duitnya, ya kalau nggak ada duitnya mending nggak usah kata kan gitu. Tapi akhir-akhir ini mama udah tahu gimana jalannya. Mama sering konsultasi juga sih Kak Hanif, sering nelpon, sering apa ini gimana, ini yang gimana, yang kerjaan ini gimana, nah, gitu. Sering ngingetin juga ya, sering ngingetin sih Kak mama. Oke, Mama, dikasih ya. pesan juga Ya, kali ya Bang terbaik Hanif? lah Kak mama tuh. Oke, terbaik lah ya. Terbaik banget Kak. Kini kasih pesan juga kali ya Bang Hanif, karena kalau misalkan untuk sosial media ini kadang sensitif juga ya, kadang ada Ya. hujatan-hujatan juga. Oke, nah kalau untuk kedepannya apa sih harapan Bang Hanif untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri ya Kak ya, mungkin mau pengennya jadi lebih baik dari yang kemarin. Ya, mungkin ya pengen lagi lebih baik, pengen bisa berbagi Kak, pengen bisa berbagi sama orang-orang, dan kalau berbagi terus pengennya juga rezekinya dilancarin lah ya Kak. Amin ya Allah. Mungkin ya pengen berguna aja Kak sama keluarga, sama sanak family, mungkin sama masyarakat, itu aja sih Kak. Pengen. Nah itu untuk Bang Hanif sendiri pernah ini gak sih kayak dicemehin gak sih sama masyarakat? Oh kalau itu Sama teman-teman gitu kan? Iya itu sering juga sih Kak. Sering juga ya. Pertama mungkin awal-awal itu kayak Hanif mungkin awal-awal tuh banyak, awal di 2022 Hanif naik lah istilahnya ya Kak videonya itu. Lumayan banyak endorse yang mau masuk, tapi dari Hanifnya nggak berani ngambil karena di masyarakatnya, di teman-teman Hanif mungkin yang belum open minded terhadap itu kan, soalnya Hanif dulu tinggal di Dharmasraya ya Kak, di Ampalu namanya, di Dharmasraya. Mungkin orang-orangnya belum tahu gitu waktu itu tentang sosial media. Jadi Hanif kembali lagi yang kayak tadi, Hanif nggak berani ngambil endorse-nya karena teman-teman tuh kayak ngejek itu kayak ya gitulah Kak, selayaknya obrolan teman, ejek-ejekan teman gitu. Oke, dicemehin ya. Ya dicemehin gitu. Oke, tapi nggak diambil pusing lah akhirnya Kak. Oke, nggak dihiraukan ya. Nggak dihiraukan. Oke, nah Bang Hanif nggak berasa nih kita kurang lebih udah hampir 45 menit ya ngobrol-ngobrolnya. Iya Kak. Iya, nggak kerasa ya Bang Hanif ya. Boleh nih kita ke closing statement, apa sih pesan dan kesan Bang Hanif untuk generasi muda Minang nih ke depannya? Untuk generasi muda ya. Untuk generasi muda mungkin yang pertama ikuti kata hatinya aja. Terus jangan lupa berdoa, bersyukur juga. Terus mungkin percaya diri Kak, percaya diri. Soalnya Anip tahu teman-teman Anip dan mungkin banyak dari teman-teman Anip tuh yang banyak yang nggak percaya diri jadi orang gitu. Jadi ya kita harus percaya diri guys. Oke. Value kita tinggi. Oke. Value kita tinggi ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak nih Bang Anip? Udah sih Kak, itu aja mungkin statementnya untuk anak muda. Oke. Oke. Tapi intinya jangan insecure, percaya diri ya. Ya, percaya diri penting banget. Penting banget ya. Buat jadi apapun tetap harus percaya diri. Oke. Tips dari Bang Anip kalau untuk meningkatkan percaya diri ada nggak nih? Tips meningkatkan percaya diri mungkin kita harus upgrade diri kita terlebih dahulu, kayak misalnya cara berpakaian, cara ngomong kita harus juga upgrade. Karena mungkin orang ngelihat kita bisa pede juga karena cara ngomong kita baik. Istilahnya bener lah, jangan baik dulu, bener aja cara ngomongnya. Ya gitu sih Kak. Okay. Cara ngomong dan cara berpakaian, terus di tubuh juga harus di-upgrade ya, istilahnya gitulah Kak. Oke. Itu aja. Oke deh. Makasih ya Bang Anip udah ngobrol-ngobrol nih malam hari ini.
Oke, semoga apa yang diharapkan tadi ya, pengen collab sama Raffi Ahmad, Pak Amin, Jokowi. amin ya Allah. Pengen lebih terkenal lagi. Amin ya Allah. Amin. Amin. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabul ya Bang Amin, Hanif ya. amin ya Allah. Semoga saja Kak. Amin, Amin. ya Allah. Makasih Bang Ya, Hanif. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sanak pendengar, tadi kita sudah bersama narasumber kita ada Muammar Hanifah ya. Masih terima kasih untuk sanak pendengar yang masih setia bersama kami di 92,4 MHz. Dan juga sanak pendengar juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan jangan kemana-mana dulu sanak pendengar, nanti kita masih bergabung kembali di Salam Bajawa ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera